Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Dengan hormat kami sebut nama beliau, Bapak Muhammad Asrul Bantilan Esos. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan Forkopimda Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Kakan Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah beliau ini kami sudah kenal sejak masih bertugas di Kanwil Provinsi. Yang kami hormati Bapak Komandan Korem atau yang mewakili, Bapak dan Lanal yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kejari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan ormas yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Toli-Toli beserta jajarannya, yang kami hormati bil khusus kepada Ketua Muslimah Wahda Daerah Kabupaten Toli-Toli beserta jajarannya, yang kami hormati para asatidzah. Di sini ada leading saya, Al Ustaz Ahmad Yusuf, ya, SH atau Syariah ya di masa itu ya. Yang saya hormati para asatidzah dan ustazat dan para hadirin dan hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan musyawarah kerja daerah yang ke-13. Ini sangat luar biasa dan satu bukti bahwa Wahda Islamiyah
di Kabupaten Toli-Toli itu eksis. Itu bisa dilihat di antara parameternya karena begitu istiqomahnya melaksanakan musyawarah kerja setiap tahunnya, yang tentunya kita paham bersama biasanya ada ormas yang hanya dikenal itu pada musyawarah daerahnya, suksesi kepemimpinan. Namun untuk setiap tahunnya itu biasa mungkin tidak memunculkan diri pada kegiatan-kegiatannya, walaupun mereka ada, mungkin menjaga sirriyahnya barangkali. Tapi kita di Wahdatul Islamiyah alhamdulillah memahami bahwasanya persoalan-persoalan terkait dengan masalah keorganisasian dan administrasi memang harus kita menampakkan diri. Demikian pula salam dan selawat tentunya tak bisa luput dari kita pada setiap momen-momen, apatah lagi pertemuan-pertemuan, majelis-majelis. Janganlah kita melupakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mewakili Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wahdatul Islamiyah Sulawesi Tengah menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih banyak kepada semua hadirin, karena dengan keberadaan para hadirin pada hari ini tentunya turut memberikan sumbangsi yang sangat besar baik pada kegiatan ini, dan demikian pula support kepada Ormas Wahdatul Islamiyah untuk terus bisa berbuat untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Yang kedua, Bapak Ketua DPW juga menyampaikan permohonan maaf. Pada hari ini beliau tidak sempat membersamai pada kegiatan ini disebabkan karena ada kegiatan lain yang sama. Jadi kami ini berbagi. Pada hari ini Ketua DPW itu berada atau menghadiri kegiatan musyawarah kerja daerah Wahdatul Islamiyah Kabupaten Donggala. Kata beliau, karena beliau sering ke sini, maka beliau mengatakan kita gantian. Apatah lagi kata beliau, saya kebetulan memang pernah ditugaskan selaku dai Wahdatul Islamiyah di Kota Toli-Toli atau di Kabupaten Toli-Toli. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan pula kepada kita bahwa sebagai core effort Ormas Wahdatul Islamiyah itu berkisar pada 3 hal. Yang pertama adalah dakwah, yang mana alhamdulillah Wahdatul Islamiyah dalam bidang dakwah itu cukup aktif, dan bahkan demi untuk kelancaran Wahdatul Islamiyah ini kemudian sampai terbentuk ormas, karena sesuai dengan kepatuhan kita kepada regulasi yang ada di negeri kita tercinta Nusantara ini. Alhamdulillah dalam dakwah kami memiliki banyak SDM, memiliki banyak dai. Dan satu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwa dai Wahdatul Islamiyah ini diarahkan untuk bagaimana selaku dai bisa menyampaikan pesan-pesan keumatan yang santun dan menenangkan hati,
Bukan apa yang kita sampaikan kemudian membuat hingar-bingar di tengah umat, membuat masyarakat menjadi bingung dan seterusnya. Tentunya Wahdah Islamiyah sesuai dengan namanya, yaitu Persatuan Islam, sangat mengutamakan yang namanya persatuan. Selama kita bisa bersama, kenapa kita harus berbeda? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, dan kita semua menjadi saksi selama Wahdah Islamiyah berkiprah di Toli-Toli ini, alhamdulillah belum ada dai Wahdah Islamiyah yang mungkin terpapar waliyadzubillah, misalnya aksi-aksi teroris, ya, aksi-aksi ya kekerasan. Alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena memang kita diarahkan untuk bagaimana bisa memberikan penyejukan kepada umat. Kita sadar sebagai dai dan warga Wahdah Islamiyah datang di kota Toli-Toli ini bukan kita selaku perintis dakwah di sini. Kita harus menyadari bahwasanya kita ini adalah adik dari beberapa ormas-ormas yang sudah ada, baik secara nasional, ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ya, dan secara khusus misalnya di daerah Sulawesi Tengah ada DDI, ada Al Khairat yang merupakan ormas terbesar di Sulawesi Tengah. Kita harus menyadari itu, dan kita harus datang bukan menjadi pesaing. Ya, kita datang bukan menjadi pesaing, tetapi kita datang untuk saling melengkapi. Karena tugas keumatan di negara kesatuan Republik Indonesia ini sangatlah besar dan kompleks, yang tidak akan bisa ditangani sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami warga Wahdah Islamiyah tentunya senantiasa selalu siap untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kami sesama kaum muslimin, dengan kakak-kakak kami ormas-ormas yang ada. Ya, di sini ada Hidayatullah, apalagi Al Khairat yang memang ya terbesar, ada DDI, ada Muhammadiyah, apalagi NU, ya, yang memang sudah secara nasional ya sudah sangat besar. Itulah keberadaan kami. Kami Wahdah Islamiyah memahami bahwa di antara pola-pola perjuangan yang ada seperti di dalam Al-Quran, yang paling pas memang untuk bingkai NKRI itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir surat As-Saff. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, seperti mana Isa berkata kepada para penolong-penolongnya, ya, pada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang mau menolongku ya dalam urusan agama Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah, berkata para penolong agama Allah, kami adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita stressing di sini, Nabiullah Isa alaihissalam dalam sejarahnya dia adalah nabi yang tidak pernah perang. Itu Isa al-Masih. Nabi yang tidak pernah terjun ke dunia perang. Yang ada beliau dibantai. Artinya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pola dakwah, dan inilah yang agak paling pas untuk bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan dakwah dengan kekerasan, tetapi dengan dakwah lembut, dengan dakwah bijak. Tampilkanlah keindahan-keindahan Islam itu. Yang kedua, core effort adalah pendidikan. Alhamdulillah, sampai pada tahun 2026 ini, Wahdah Islamiyah dalam bidang pendidikan ya telah
berupaya untuk menunjukkan komitmennya bagaimana bisa bersinergi ya dengan elemen-elemen bangsa dengan pemerintah. Hari ini satuan pendidikan di Wahda Islamiyah itu ya walaupun memang dari tingkat PAUD sampai tingkat ya menengah atas itu ya sudah berjumlah 466 satuan pendidikan, termasuk alhamdulillah di Toli-Toli. Dan sepengetahuan kami di mana ada satuan pendidikan Wahda Islamiyah, maka pasti di sana banyak siswanya. Apalagi untuk daerah-daerah yang sudah lama mendirikan satuan pendidikan, itu menjadi sekolah di antara sekolah-sekolah favorit. Contoh kalau di Sigi ya, itu tingkat SD saja ya merupakan tingkat sekolah dasar yang memiliki siswa terbanyak se-Kabupaten Sigi. Kurang lebih karena memang mungkin juga penduduk Sigi tidak banyak, tapi jumlahnya 700 siswa lebih. Itu untuk tingkat SD. Ya, dan ini adalah merupakan bentuk ya optimalisasi perjuangan kami di Wahda Islamiyah. Bagaimana bisa bersinergi ya dengan elemen-elemen bangsa ini. Dan yang ketiga adalah sosial. Kami alhamdulillah memiliki begitu banyak ya badan-badan perjuangan sosial, di antaranya yang biasa kita kenal dan di Toli-Toli ya cukup eksis, yaitu Wahda Inspirasi Zakat. Ya, ada Wahda Peduli ya yang bahkan sampai kegiatan-kegiatan di mana ada bencana-bencana alam, maka kita akan dapati di situ ada Wahda Inspirasi Zakat dan ada Wahda Peduli. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah merupakan bentuk komitmen kami ya dari Wahda Islamiyah untuk bagaimana kita bisa saling bersinergi ya, saling bekerja sama ya, apatah lagi ya seiring dengan visi ya daripada pemerintah Toli-Toli. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya, dan kembali kami menguatkan meminta kepada Bapak Sekda ya untuk kiranya bisa membuka ya kegiatan musyawarah kerja daerah, pengurus Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Toli-Toli yang ke-8. Sekian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.